Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian ketarjian sebagai upaya kita untuk mentradisikan keilmuan ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik yang kita akan kaji pada malam hari ini yaitu ta'lilul ahkam. Ta'lil al-ahkam. Ta'lil itu mencari rasionalitas. Al-ahkam itu jamak dari hukum. Jadi kita akan mengkaji tentang faktor yang memunculkan sebuah hukum. Ini kajian ini sangat penting ya, karena banyak hukum itu ditentukan apa? Ilahnya. Sehingga memahami kajian yang berkaitan dengan ta'lilul ahkam ini sangat penting. Sehingga topik kita ta'lilul ahkam, teori. Bagaimana teorinya? Sebagaimana yang ada dalam manhaj tardih, dan aplikasinya secara khusus nanti kita gunakan untuk mengkaji permasalahan tentang hukum musik yang sampai sekarang belum selesai diskusinya. Meskipun Ustadz Adi Hidayat sudah memberikan klarifikasi, tapi klarifikasinya dianggap belum sempurna oleh pihak yang tidak sepakat itu. Oke ya. Sehingga kajian kita, meskipun ini sudah pertemuan yang ketiga ketika kita bicara tentang musik, tapi perspektifnya beda-beda. Itu ya. Ya karena ilmu itu kan tergantung perspektifnya, Pak. Musik ini kalau kita kaji bisa jadi 1 tahun itu dengan perspektif yang berbeda. Tapi insya Allah ini kajian kita yang terakhir sebelum nanti kita masuk pada tuntunan ibadah korban. Yang ini yang berkaitan dengan ibadah yang sebentar lagi akan kita lakukan di Idul Adha ya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ada istilah ta'lilul ahkam. Ta'lil, allala yu'allilu ta'lil, itu mencari ilah itu. Ahkam itu jamak dari hukmun. Maksudnya apa? Ta'lilul ahkam itu usaha atau upaya untuk mencari pendorong atau motivasi adanya ketentuan sebuah hukum. Hukum itu lahir karena ada ilahnya. Hukum itu lahir karena ada ilahnya. Ketika ada ilah, ada hukum. Ketika hukum itu tidak ada ilahnya, ya berarti sudah tidak ada hukum lagi. Berarti kalau kita sebut ta'lilul ahkam, itu upaya atau usaha untuk mencari ilah, pendorong, motivator atau kausa yang melahirkan sebuah hukum. Jelas atau enggak ini? Sebelum kita lebih dalam, nanti saya takut tersesat juga nanti kalau awal-awal belum paham itu. Oke ya. Nah sekarang ilah, yang disebut ilah itu apa? Ilah itu
biasanya kita kaji dalam pembahasan kias. Dalam pembahasan apa? Kias. Sumber hukum yang primer itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada ijma, ada kias. Kias itu apa? Kias itu mencari sebuah hukum yang tidak disebutkan secara tekstual dengan dianalogikan kepada sebuah hukum yang disebutkan di dalam teks karena persamaan ilah. Berarti syarat kita mengiaskan sesuatu hukum yang tidak ada teksnya dengan sesuatu yang ada hukumnya di dalam teks itu karena apa? Ada ilah. Makanya kias itu apa? Li illatin jami'atin bainahuma. Untuk melakukan kias, ini Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, coba didengarkan ya ini. Untuk melakukan kias itu ada 4 rukun. Ada 4 apa? 4 rukun. Yang pertama itu aslun. Yang pertama apa? Aslun. Aslun itu pokok. Pokok itu apa? Sesuatu yang hukumnya disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis. Misalnya kalau kita mau mencari hukum berbagai macam minuman keras, asal pokoknya itu khomer. Innamal khomru wal maisir dan seterusnya. Berarti khomer itu pokok. Yang kedua far'un. Far'un itu cabang. Far'un itu ghairu mansus, sesuatu yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misalnya berbagai macam jenis minuman keras tidak harus terbuat dari anggur, karena khomer di zaman Nabi itu terbuat dari anggur. Nah, minuman keras sekarang itu kan tidak semuanya dari anggur gitu. Itu namanya far'un. Kemudian ilah, yang ketiga apa? Ilah. Ilah itu apa? Nah, ini yang kita kaji ya. Ilah itu sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan zatnya melainkan atas perbuatan syar'i. Nanti saya jelaskan lebih detail ya. Tapi dalam kasus minuman keras, ilahnya apa? Iskar. Iskar itu memabukkan. Yang dalam penelitian kedokteran itu kalau kadar alkoholnya lebih dari 5%, sehingga tape tidak bisa dihukumi haram meskipun ada kadar alkoholnya, karena kurang dari 5%. Berarti ilah itu yang menghubungkan antara asal dengan far. Karena ada kemiripan ilah, disimpulkan semua minuman keras meskipun tidak terbuat dari anggur, hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa? Haram. Bisa dipahami ya? Ilah itu apa berarti? Sifat. Ilah itu sifatnya yang berpengaruh terhadap hukum, bukan zatnya. Bukan apa? Zatnya. Sehingga khomer ini bisa melahirkan, khomer itu asalnya apa? Anggur. Ketika anggur hukumnya apa? Halal. Anggur itu halal. Ketika anggur berubah menjadi khomer, kalau di masa sekarang difermentasi Pak, itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Ketika khomer dibiarkan dalam waktu yang lama, dibiarkan dalam waktu apa? Yang lama itu menjadi cokak. Cokak hukumnya apa? Halal. Berarti yang menentukan halal haram apanya Pak? Zatnya atau sifatnya? Sifatnya. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa fi Ilmil Usul, yang disebut ilah itu sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan pada zatnya. Ini penting Pak. Sebelum kita masuk ke musik, musik itu musiknya, alatnya atau apa gitu.
Misalnya kalau alat musik gitar. Gitar itu terbuat dari apa? Kayu dan senar. Punya hukum atau enggak? Atau ada ilah karena melalaikan orang dari ketaatan atau mengingat Allah. Nanti larinya ke sana, Pak. Bisa paham atau enggak? Kalau gitar dengan senar, masa dikasih hukum? Yang haram itu zatnya atau sifatnya? Dan nanti larinya ke sana, Pak, supaya kita nanti betul-betul paham sebenarnya perdebatan tentang musik itu alatnya atau ilahnya atau apanya gitu. Ini kan penting gitu. Kira-kira semacam itu ya sebelum kita bahas secara detail. Berarti kalau ilah itu sifat bukan zatnya. Makanya tadi khomer, asalnya khomer itu inap. Inap itu anggur. Anggur hukumnya halal. Ketika anggur berubah menjadi khomer, jadi haram. Ketika khomer dibiarkan dalam waktu yang lama berubah menjadi cokak, menjadi halal. Contoh sekarang kalau kita dekat dengan Tuban ya, toa. Toa itu memabukkan. Dan mungkin kalau dikaji di lab, Pak, mungkin kadar alkoholnya juga lebih dari 5%. Asalnya toa itu apa? Legen. Sebelum jadi legen apa, Pak? Ental sama ental lila kayak kelapa kan yang isinya. Kalau airnya itu apa, Pak, namanya? Apa? Nira. Nah, itu hukumnya apa? Halal. Terus legen. Kalau menjadi toa haram. Kan beda-beda gitu. Itu yang menentukan apa? Halal dan haramnya. Sifatnya, yaitu sifat memabukkan. Oke. Dalam pandangan usul fikih, Pak, dan juga manhaj tarjih, mentaklil hukum itu diperbolehkan. Tapi syaratnya ya, sepanjang sesuai dengan maqasid syariah. Tujuan apa? Syariat. Sehingga tidak semua hukum bisa ditaklil. Tidak semua apa? Hukum. Tapi kadang-kadang kita harus mentaklil hukum, Pak. Kalau tidak, terjadi kesulitan dalam mengamalkan agama, Pak. Contohnya, Nabi khutbah pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau jenengan tidak melakukan taklil hukum, Pak, mencari rasionalitas kenapa Nabi khutbah dengan bahasa Arab, jenengan yang kebetulan orang Jawa, orang Indonesia belajar bahasa Arab yo nggak selesai-selesai, Pak, gitu. Nggak selesai-selesai itu yo nggak paham-paham gitu. Nanti suruh khutbah dengan bahasa Arab, kira-kira menjadi repot atau enggak? Menjadi repot itu, menjadi repot gitu. Ya. Karena memang tidak pernah Nabi khutbah dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Dan insya Allah ini kesimpulan ini benar 100%, Pak. Kalau perlu ditambahi 200%. Jadi tidak ada yang menjelaskan ketika Nabi, hadis, Pak, yang menjelaskan kalau Nabi itu khutbah dengan selain bahasa Arab. Tapi kenapa kita sebagai orang Jawa atau orang Indonesia khutbah kita tidak menggunakan bahasa Arab, justru jenengan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Itu berarti melakukan taklil. Taklilnya, Pak, mencari rasional. Tujuan khutbah itu apa, Pak? Hah? Memberikan mauidhah, memberikan wasiat, memberikan apa? Nasihat. Mauidhah, wasiat, nasihat itu penting untuk dipahami atau sekedar seremonial, Pak? Nah, itu berarti jenengan melakukan taklil. Penting atau tidak? Penting atau tidak, Pak? Penting. Kalau jenengan menolak berarti besok Jumat depan khutbahnya jangan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, ganti bahasa Nah, itu, Pak, supaya mudah dimengerti ya. Sehingga taklil itu diperbolehkan sepanjang
sesuai dengan tujuan syariat, sehingga nanti ada syaratnya. Tidak semua hukum ditaklil. Nanti kalau semua hukum ditaklil, ya jadinya liberal, Pak. Jadinya apa? Liberal gitu. Nanti kita bahas ya, pemahaman teks ada yang literal, ada apa, Pak? Yang kontekstual, ada yang liberal. Kita harus di mana? Literal atau kontekstual atau liberal? Dan nanti kita coba posisikan ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam manhaj tarjih, Pak, di ragam metode. Ini pernah saya sampaikan ya. Tapi mungkin jenengan pasti nggak ingat. Ngajinya cuma baca saja kan. Nggak ditulis jelas nggak ingat. Istilahnya saja pasti lupa, Pak, besok. Ya kan? Di ragam metode, ketika majelis tarjih ingin mengeluarkan atau menemukan norma konkret, Pak, atau al-ahkam al-far'iyah, ada 5 itu. Mubah di tengah-tengah, ke kanan apa? Sunnah, wajib, ke kiri apa? Makruh, haram. Itu dengan 3 metode. Yang pertama metode bayani. Bayani itu interpretasi, berarti menafsirkan teks Al-Quran atau hadis gitu. Misalnya hukum baca Al-Fatihah apa? Disimpulkan wajib. Itu metodenya metode bayani, cuma berputar pada dalil Quran atau dalil sunnah. Kan artinya apa? Dalilnya sudah ada, tinggal memahami gitu. Yang kedua metode kausasi. Metode kausasi itu ya taklili itu, Pak. Baik berdasarkan kausa efisien. Nah, ini pasti besok lupa, Pak. Apa kausa efisien? Ya jelas lupa, saya jamin itu. Jangan besok, nanti pulang saja sudah lupa. Kausa efisien maupun kausa finalis, yaitu makosid syariah. Nanti saya jelaskan ya. Kalau kausa efisien itu dalam kias, Pak. Kalau kausa finalis itu dalam makosid syariah. Intinya itu dulu ya, sebelum nanti saya jelaskan. Yang ketiga metode sinkronisasi. Sinkronisasi itu kita lakukan ketika terjadi kontradiksi antara 2 dalil atau lebih yang bertentangan. Misalnya kunut, Pak. Ada hadis yang mengatakan Nabi kunut. Ada yang mengatakan Nabi meninggalkan kunut subuh setelah 1 bulan. Kan ada 2 hadis. 2 hadis ini harus kita apa, Pak? Sinkronkan supaya lahir sebuah kesimpulan. Gitu. Sebuah apa? Kesimpulan. Sehingga kesimpulannya ada tahapan. Yang pertama al-jam'u wa taufiq, disinkronkan. Kalau kunut nggak bisa, Pak. Tapi kalau doa iftitah bisa. Doa iftitah kan banyak hadisnya kan? Bisa Allahumma ba'id, bisa wajjahtu, bisa apa, Pak? Allahu Akbar, kabiro, dan yang lainnya. Ini bisa disinkronkan. Bagaimana mensinkronkannya? Ya berarti disimpulkan Nabi terkadang Allahumma ba'id, terkadang wajjahtu, terkadang Allahu Akbar, kabiro. Ini kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa dalam konteks kunut, Pak, nggak bisa jenengan simpulkan. Oh berarti Nabi kadang-kadang sholat subuh kunut, kadang tidak. Wong hadis yang menjelaskan Nabi tidak kunut itu summa tarokah, kemudian Nabi meninggalkan, kok jenengan simpulkan kadang kunut kadang tidak. Di hadis yang lain ada yang bilang ketika ada seorang sahabat yang tanya kepada bapaknya menjawab ai bunayya muhdas, kunut itu kan nggak bisa kita sinkronkan, harus dipilih salah satu, baik yang menguatkan kunut atau sebagaimana mazhab Syafi'i dan Maliki, maupun yang menganggap kunut subuh itu tidak ada syariatnya, maksudnya sudah ditinggalkan Nabi, sebagaimana mazhab Hanafi atau Hambali. Untuk menarjih saja bisa
beda gitu. Atau kalau di Indonesia yang Muhammadiyah yang apa? Yang sama dengan mazhab Hambali dan Hanafi gitu. Ya. Kemudian nasakh. Nasakh itu kalau diketahui apa? Sejarahnya mana yang lebih dulu. Maka dalil yang dulu dihapus oleh dalil yang baru. Sebagaimana ziarah kubur. Itu paling mudah, Pak. Karena dalam satu hadis Nabi menjelaskan nasikh dan mansuh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Berarti ini apa, Pak? Mansuh. Ala fazuruha. Sekarang suruh ziarah, berarti nasikh. Ini paling mudah. Kenapa nasikh mansuh dalam satu teks, dalam satu hadis. Tapi tidak semua nasikh mansuh dalam satu hadis. Ini contoh yang paling mudah. Nah, sehingga untuk melakukan nasikh itu butuh apa, Pak? Meneliti sejarah, mana dalil yang lebih dulu, mana dalil yang belakangan. Kalau tidak bisa tawakuf. Tawakuf itu berhenti melakukan penyelidikan sampai ketemu dalil yang apa, Pak? Bisa dijadikan acuan. Itu metode apa? Sinkronisasi. Nah, kita fokus di metode kausasi, Pak. Metode kausasi itu apa? Metode kausasi itu digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak terdapat langsung mengenainya. Ya contohnya apa tadi, Pak? Hukum toa. Jangan ketemu dalilnya dalam Quran Sunnah. Tidak, yang ada innamal khomru, nggak ada innamat tawa'u, nggak ada, Pak. Kalau jangan ketemu itu pasti bikin Quran sendiri, Pak. Atau ayat apa? Sendiri, palsu, Pak. Itu kan, ya. Terus zakatul fitri, ada atau enggak di hadisnya Nabi mengeluarkan zakat fitri dengan arus? Arus itu apa? Beras. Enggak ketemu, Pak. Maka metodenya apa? Kausasi. Mencari apa? Kesamaan atau analogi. Nanti ini yang disebut kias. Ilahnya, motivatornya, kausanya disebut efisien, Pak. Disebut apa? Efisien. Pokoknya pernah dengar aja, meskipun nanti lupa nggak apa-apa. Yang kedua, Pak, memecahkan masalah yang tidak terdapat langsung mengenainya, tetapi mencari ilah yang melahirkan sebuah apa? Hukum itu. Itu nanti mempertimbangkan kausa finalis. Kausa apa? Finalis, ya, supaya lebih jelas, Pak. Ilah itu ada dua, ya. Ilah fa'ilah ini digunakan dalam kias, Pak. Dalam apa? Kias. Dalam apa? Kias. Kalau kias berarti rukunnya 4 tadi, Pak. Apa tadi? Asal, yuk apa, Pak? Fare, terus ilah, terus hukum. Kok sudah lupa? Belum pulang ini sudah lupa. Apa? Asal, pokok, ilah, cabang, fare, cabang, ilah apa? Sifat atau penyebab munculnya hukum, terus hukum. Oke, ya. Itu kias. Namanya kias harus terpenuhi 4 syarat. Kalau ilah al-ghaiyah itu kausa finalis. Kausa finalis itu hanya mencari apa, Pak? Rasionalitas. Dan nanti bisa kita hubungkan dengan makosid syariah. Makosid syariah ada berapa, Pak? Masih ingat atau enggak? Ini berulang-ulang kita sampaikan. Apa? Menjaga agama, akal, terus apa? Harta, keturunan, terus jiwa. Itu ya. Ya. Jiwa. Misalnya nanti alat musik yang mengarah ke kemaksiatan, kenapa kok diharamkan, Pak? Agama ingin memproteksi apa? Ya, agama ini jangan sampai dikalahkan dengan musik itu, Pak. Yang kedua, bisa jadi menjaga
akal. Kalau jenengan sudah di diskotik, itu contoh saja Pak, atau di night club ya, sambil minum, joget-joget, kira-kira waras atau semakin gak waras itu? Kan semakin gak waras itu. Ya itu Pak, yang dilihat di sini. Berarti kalau musik di night club, di bar, di apa Pak, diskotik, halal atau haram? Ya jelas haram, mutlak, nggak ada yang apa Pak? Ya, tidak ada yang mengatakan boleh. Misalnya Pak, konser, apa Pak? Ini contoh saja loh. Elektron yang penyanyinya pakainya kurang itu Pak. Apa? Kurang bakal itu ya. Ya semacam itu. Ada tuh nggak ulama yang menghalalkan Pak? Halal atau haram ya teman-teman? Nah misalnya di sawel juga Pak, ya tentu nggak ada ulama yang menghalalkan. Bisa dipahami atau enggak ya? Itu namanya Pak ilah ghaiyah. Berarti musik semacam ini ya jelas apa Pak? Haram itu ya. Oke. Ghaiyah Pak, ghaiyah itu ending, tujuan akhir, makanya final. Makanya tadi apa? Kausa finalis itu. Oke, sekarang firman Allah atau kalamullah itu bisa ditaklil atau tidak Pak? Ditaklil itu dicari rasionalitas ya. Perbuatan Allah, misalnya Allah meminta kita, menyuruh kita untuk sholat, itu kan perintah Pak. Bisa dicari alasannya atau enggak? Toh itu ya Allah itu kan fa'alul apa Pak? Lima yurid. Ya tergantung Allah yang punya otoritas, enggak perlu untuk ditanya atau dicari rasionalitasnya. Di sana ada dua mazhab Pak. Yang pertama mazhab Asy'ariyah Pak, atau Asy'ariyah ya. Mengatakan perbuatan Allah itu tidak bisa ditaklil. Kenapa? Karena Allah itu fa'alul lima yurid. Sebagaimana firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang ia kerjakan, tapi manusia itu pasti apa? Dihisab, ditanya. Karena Allah itu fa'alul lima yurid. Allah melakukan apapun tidak bisa Bapak dicari rasionalitasnya. Tapi kalau kita bisa, harus punya alasan ya. Oke. Itu menurut apa? Asy'ariyah. Yang kedua Maturidiyah, Mu'tazilah dan Hambaliyah Pak, mengatakan perbuatan Allah itu mengandung ilah, motivasi, tujuan dan hikmah. Alasannya apa? Misalnya di surat Adz-Dzariyat yang jenengan sudah banyak hafal ya ayatnya ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Lamnya itu namanya lamut ta'lil, lam yang menjelaskan alasan. Alasannya Allah menciptakan jin dan manusia apa? Untuk ibadah. Kalau Allah menjelaskan tujuan, berarti perbuatan Allah bisa apa Pak? Dicari rasionalitasnya. Puasa ditutup dengan apa Pak? Kutiba alaikumusiyam ditutup dengan apa? La'alakum tattaqun. Berarti bisa dicari apa Pak? Alasannya. Puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum dan hubungan suami istri, tapi ada tujuan di balik itu apa? Untuk melahirkan manusia yang bertakwa. Itu namanya apa? Ilah, atau mencari rasionalitasnya. Berikutnya, Al-Imam Asy-Syatibi. Ini penting Pak, jenengan harus ingat namanya ini ya. Kalau namanya apa Pak? Pemusik, penyanyi nggak diingat-ingat nggak apa-apa itu. Tapi yang ini penting untuk diingat Pak. Imam siapa? Asy-Syatibi, mazhabnya Maliki Pak. Dia itu bapak maqasid asy-syariah.
yang menemukan teori apa? Maqasid syariah itu. Di karyanya yang berjudul Al-Muwafaqat. Ini banyak dijadikan rujukan ulama Muhammadiyah, Pak, untuk saat ini. Dan Muhammadiyah juga mengalami perkembangan, Pak, yang dulu terkesan tekstualis, sekarang ke arah kontekstualis gitu. Lebih melihat pada apa, Pak? Maqasid syariah. Beliau mengatakan syariat Islam itu dibuat, ditetapkan untuk melahirkan apa? Kemaslahatan, Pak. Dalilnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan apa? Lil alamin. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Salat, syariat salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semuanya berarti untuk merealisasikan kemaslahatan. Menunjukkan syariat itu pasti ada ilah kemaslahatan. Oke. Dalam pandangan Muhammadiyah, Pak, tadi kan kalau Imam Syatibi, tadi apa? Imam Syatibi. Nah, sekarang Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, Pak, dalam pandangan Muhammadiyah agama itu tujuannya untuk merealisasikan masalah atau tidak? Ternyata kalau kita lihat dalam definisi agama mahwadin itu, di sana dijelaskan tujuan agama itu, agama kan disebutkan agama itu ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bihi apa as-sunnatu as-sahihah. Sumber agama itu Al-Quran dan Sunnah. Isinya apa? Awamir, perintah-perintah, nawahi, larangan-larangan, irsyadat, petunjuk. Dijelaskan Muhammadiyah apa? Li sholahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Berarti agama tujuannya apa, Pak? Li sholahil ibad, merealisasikan kemaslahatan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Itu yang ada di HPT kita, Pak. Tapi di masa Ki Haji Mas Mansur ya, lebih bahasanya lebih mengarah ke kemaslahatan lebih jelas lagi, Pak. Limaslahatil bashar, untuk kemaslahatan manusia gitu. Berarti dalam pandangan Muhammadiyah agama itu ada apa, Pak? Ilat kemaslahatan. Semua syariat Islam ada ilah apa? Kemaslahatannya. Oke. Bagaimana pandangan fikih, Pak? Itu. Di dalam fikih ada qawaid kubra, Pak. Apalagi ini, pokoknya 5 kaidah induk. Itu dalam apa, Pak? Qawaid fikih. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu ditentukan apa? Maksud atau tujuannya. Sebagaimana hadis innamal a'malu apa? Biniyat. Ini. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sukar itu membawa kemudahan. Itu ya. Yang keempat ini sekarang. Tadi ketiga terus empat ya. Adz-dzararu yuzal. Segala yang membawa kemudaratan harus dihilangkan itu. Sebagaimana hadis Nabi apa? La dzarara wala dzirara. La dzarara, tidak boleh kita menyebabkan mudarat untuk diri kita sendiri, Pak. Wala dzirara, apalagi menyebabkan mudarat untuk orang lain. Itu di Islam ini pemahamannya dalam, Pak. Orang Islam nggak boleh menyakiti dirinya sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Itu ya. Terus al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan apa, Pak? Hukum. Yang kemudian sebagian ulama apa, Pak? Dari 5 kaidah ini, Pak, sebenarnya 5 kaidah ini kembali pada satu kaidah, yaitu apa? Darul mafasid dan jalbul masoleh. Tapi kalau ada masalah, ada madharat bertentangan
didahulukan mana Pak? Menghindari madharat Pak. Sehingga muncul kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Apa Pak? Meninggalkan kemaslahatan, darul mafasid, meninggalkan kemudaratan lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. Tapi kalau ada masalah, ada madharah Pak, sebenarnya syariat itu kembali yang ke apa Pak? Yang maslahah. Intinya masalah. Kita meninggalkan madharat itu sebenarnya ada masalah, sehingga intinya ya masalah. Bisa dipahami ya? Nah itu, oke. Sekarang Pak, kalau tujuan agama itu merealisasikan apa? Maslahah itu. Merealisasikan apa? Masalah. Ada hukum, ada maslahah. Nah, untuk mencari maslahah, apa yang kita lakukan? Yaitu dengan cara mentaklil hukum atau mentaklil nas. Mentaklil hukum atau mentaklil apa? Nas. Sehingga ada kaidahnya ini wajib hafal Pak. Wajib hafal. Paling enggak hafal lah. Apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar pada ilahnya secara ada atau tiada. Maksudnya apa? Kalau ada ilah muncul hukum. Ketika ilah itu tidak ada, berarti hukum ya sudah tidak ada. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ya tadi Pak, contoh aplikasinya. Khamr haram, kenapa? Ada ilahnya, memabukkan. Ketika memabukkan ini enggak ada, sebelum jadi khamr anggur ya berarti halal. Kalau khamr berubah menjadi coka, halal gitu. Oke ya. Itu kaidahnya Pak, al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Jelas ya? Jelas atau malah bingung ini? Jelas atau belas? Paham? Enggak gitu. Oke, sekarang apakah semua hukum bisa ditaklil? Apakah semua hukum bisa ditaklil? Tidak Pak, tidak. Tidak semua hukum bisa ditaklil. Yang tidak bisa ditaklil yang pertama ibadah. Ibadah itu tidak bisa ditaklil. Contohnya apa Pak? Kalau jenengan kentut batal atau enggak wudu jenengan? Batal. Jenengan mau sholat wudu Pak itu. Kentut itu apa Pak? Min asbabi al hadas, yang menyebabkan seorang jadi muhdits. Ketika jenengan kentut itu keluar dari mana Pak? Dari mana itu? Lubang depan atau lubang belakang? Lubang belakang. Namanya apa Pak? Dubur gitu. Yang jenengan lakukan membasuh dubur jenengan atau wudu Pak ketika mau sholat? Wudu. Anggota wudu ada berapa Pak? 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Tadi Pak, dubur, pantat masuk anggota wudu atau enggak? Jenengan pikir pakai rasionalitas Pak. Masuk akal atau enggak Pak? Masuk akal atau enggak? Masuk akal atau enggak Pak? Enggak, jawab. Masuk akal atau enggak? Wong kentut itu keluar dari pantat, dari dubur. Kenapa yang jenengan lakukan Bu? Wudu hubungannya membasuh muka, tangan, kaki, dan mengusap kepala apa dengan hubungannya dengan kentut Pak? Lah ya, berarti rasional atau enggak? Tidak, ini namanya ta'abudi Pak. Sesuatu yang berkaitan dengan ibadah yang saklet ya cuma sami'na wa ta'na itu. Oke. Sebagaimana Umar, ketika Umar mau apa Pak? Tawaf. Orang tawaf itu kan
Cari apa Pak? Rukun Hajar Aswad. Kalau bisa apa Pak? Dicium. Kalau nggak bisa, dikasih isyarat. Gitu. Yang Umar lakukan apa? Mencium Hajar Aswad. Umar paham Pak. Umar itu punya rasionalitas itu. Dan Umar itu sahabat yang pemikiran fikihnya itu kontekstual Pak. Dia paham Hajar Aswad itu batu, bisa memberikan manfaat atau mudarat atau enggak Pak? Enggak. Tapi Umar bilang apa? Kalau saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan melakukan. Ini berarti bisa dirasionalitaskan atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena ibadah. Bisa dipahami ya? Oke. Ya meskipun di beberapa ibadah bisa makulatul makna Pak, sebagaimana zakat. Zakat profesi, zakat itu kan ibadah. Tapi dimensinya apa? Sosial. Kalau dimensi sosial bisa dirasionalitaskan nggak? Bisa. Ini pengecualian Pak. Tapi secara umum kaidah ibadah itu tidak bisa di apa Pak? Dicari ilahnya kemudian dirubah hukumnya. Sekarang gini Pak, saya kasih contoh biar jenengan lebih paham. Kalau jenengan bepergian safar ya di bulan Ramadan ke Surabaya Pak, jenengan naik apa? Bis. Apalagi Pak? Kereta api ataupun sepeda motor. Kemudian nyetir mobil sendiri Pak. Nyampe Surabaya lelah atau enggak? Ya lihat naik apa dulu. Misalnya naik apa Pak? Bis. Atau naik mobil jenengan punya driver gitu. Dari rumah langsung siap persiapan tidur sampai sana bangun. Sampai Surabaya disebut musafir atau enggak? Musafir Pak gitu. Musafir Pak itu sudah memenuhi kalau mengikuti mazhab Syafi'i. Berapa farsah Pak? 16 farsah, kurang lebih 85 kilometer. Jenengan musafir tapi jenengan capek atau enggak? Enggak. Boleh tidak puasa Pak? Al-Quran bilang apa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhor. Orang yang sakit atau bepergian kemudian dia berbuka, maka mengqadainya di hari-hari selain Ramadan. Berarti Al-Quran bilang aw ala safarin. Safar atau enggak? Safar. Rasionalitasnya Pak, kenapa diperbolehkan tidak puasa Pak? Kenapa? Safarnya atau capeknya? Safarnya atau capeknya Pak? Safar itu bepergian. Normalnya safar capek. Capek itu masyakoh ya. Nabi bilang as-safaru qit'atun minal adzab. Bepergian itu sebagian dari siksa. Karena dulu orang bepergian itu bekal kurang, apa Pak, fasilitas hidup ya kurang. Kalau kita sekarang karena persiapannya banyak Pak, safar itu apa malah healing. Malah suka-suka Pak. Kalau dulu tidak. Tapi Nabi bilang as-safaru qit'atun minal adzab. Berarti bepergian itu menyebabkan kita apa Pak? Tersiksa atau kesusahan. Yang membolehkan tidak berpuasa itu susahnya atau bepergiannya Pak? Coba dijawab. Kalau jenengan bilang apa Pak? Safarnya. Safar di zaman sekarang tidak selalu apa? Capek. Atau capeknya Pak? Yang betul yang mana? Berarti kalau jenengan mau ke Surabaya nggak capek kok muka kan?
yang semacam itu Pak, tetap safarnya. Kenapa? Puasa itu ibadah, kemudian Al-Quran bilang aw ala safarin, safar itu, aw ala safarin itu disebutkan dalam Al-Quran itu qot'i. Qot'i itu apa? Jelas. Berarti boleh ditaklil atau enggak Pak? Tidak. Berarti meskipun jenengan apa? Ke Surabaya enggak capek karena masih disebut musafir, enggak puasa, dosa atau enggak? Tidak, hanya saja nanti berkaitan mana yang lebih baik. Nah, kesimpulan kita lebih baik puasa. Kenapa? Alasannya dua. Kenapa? Yang pertama, puasa di bulan Ramadan dengan qadha lebih baik mana? Puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan lebih mudah. Qadha itu lebih susah daripada apa Pak? Puasa ada itu. Bisa dipahami ya? Oke. Misalnya Pak, sekarang banyak wanita karir gitu. Secara penghasilan itu mungkin lebih banyak daripada jenengan. Ya kan? Apalagi istrinya PNS Pak. Golongannya tinggi. Itu penghasilannya lebih tinggi daripada jenengan. Nabi warisnya Pak nanti apa sama atau tidak itu? Laki-laki dengan perempuan itu tetap 1:2 atau enggak? Hah? Atau disamakan Pak? Nah, boleh ditaklil atau enggak? Ya semacam itu tidak Pak. Kenapa? Karena itu qot'i walidzakari mithlu hadil unthayan. Karena itu Al-Quran tidak boleh untuk taklil gitu. Bisa dipahami ya? Nah, yang kedua, taklil hukum itu boleh ketika kita lakukan di muamalat dunyawiyah Pak. Muamalat dunyawiyah yang apa? Bukan ibadah atau nasnya tidak qot'i. Ya contohnya nanti musik itu qot'i atau tidak ya. Nanti kita bahas ya. Oke. Dari sini jelas ya. Mana yang boleh ditaklil, mana yang boleh tidak. Yang tidak boleh ketika itu di bidang apa? Ibadah, kemudian nasnya qot'i. Qot'i itu apa ya? Kayak Quran. Quran itu kan qot'iyul wurud gitu. Apa Pak? Sumbernya pasti. Meskipun dilalahnya petunjuk hukumnya ada yang qot'i, ada yang dhonni. Kalau hadis berarti hadis mutawatir. Kalau hadis ahad berarti apa Pak? Dhonni ya. Jelas atau enggak? Ada qot'iyul wurud, qot'iyud dilalah. Pokoknya itulah, nanti suatu saat kita bahas. Nanti malah bingung nisan. Itu ya. Sekarang Pak, syarat taklil hukum yang pertama, tidak asal-asalan atau menuruti hawa nafsu. Ya, ini penting Pak. Nah, kalau kita menyimpulkan sesuatu itu kan kayak karepe ning atine piye. Yang suka musik, wis, aku mendino apa? Mendengarin musik, kirim Roma Irama, Ida Laila, ya cuma itu kan nafsunya saja gitu. Yang anti musik, wis enggak, berarti semua musik apa? Haram. Itu apa tadi? Yang penting asal-asalan Pak. Pokoknya ngikuti selera. Hukum nggak boleh Pak ngikuti selera. Ya harus dikaji secara ilmiah itu. Oke, yang kedua, taklilul ahkam itu bukan sekedar teoritis. Teoritis itu ada pembahasan di usul fikih tapi tidak pernah diaplikasikan. Justru taklilul ahkam itu perlu dalam rangka apa Pak? Melakukan kontekstualisasi hukum untuk merespon perkembangan zaman Pak. Itu penting. Di Indonesia Pak, di awal 1919-an Pak itu. Di awal-awal Muhammadiyah apa Pak? Berdiri. Khutbah itu ya harus bahasa Arab gitu. Bahasa Arab Pak.
1927 Muhammadiyah membolehkan khutbah dengan bahasa bumi putra. Berarti ketika Muhammadiyah membolehkan itu sebenarnya mentaklil hukum. Penting atau enggak, Pak? Atau dibiarkan saja mengikuti khutbahnya Nabi dan para sahabat kan itu. Tapi permasalahannya khutbah ya sekedar seremoni, Pak. Orang yang mendengarkan khutbah ya jelas enggak paham maksud khotib yang disampaikan oleh khotib. Itu kan berarti melakukan taklil apa? Taklil hukum, Pak. Melakukan taklil hukum itu. Ya nanti contoh yang lain, Pak. Di Muhammadiyah khutbah nggak pakai tongkat, Pak. Masjid sini ada tongkatnya atau enggak, Pak? Atau belum beli? Atau dicolong, Pak? Padahal di hadisnya, Pak, di hadisnya Nabi itu kalau khutbah itu apa, Pak? Yattaqi'u ala ason. Ya. Ya. Nabi kalau khutbah itu bersandar pada tongkat. Tapi dalam hadis yang lain ala qausin. Di atas apa, Pak? Busur panah itu. Itu kenapa kok ditaklil? Ya berarti ada itu momennya apa? Apa? Coba benerin lagi, Pak. Ketika itu Nabi perang, kalau pakai tongkat ketika itu Nabi itu tua kan. Itu kan penting untuk dilakukan apa? Taklil hukum. Yang berikutnya, Pak, syarat taklil hukum itu tujuannya apa? Pengembangan pemikiran ijtihad, yaitu sinkronisasi antara nas atau teks dan realitas. Ini bisa dipahami atau enggak, Pak? Artinya kalau hukum itu tidak kita taklil, Pak, agama itu tidak bisa merespon apa, Pak? Perkembangan zaman. Termasuk musik ini loh. Padahal kehidupan kita sekarang, Pak, jenengan bisa terpisah dari musik. Ayo, Pak. Bisa atau enggak? Meskipun anti musik loh. Oke. Meskipun anti musik bisa menghindari musik atau enggak, Pak? Ya kalau di rumah bisa, tapi kadang tetangganya nyetelnya agak keras, Pak, kedengaran. Jenengan mau ke warung dengerin musik atau enggak? Iya. Naik kendaraan umum ada musiknya atau enggak? Mau naik pesawat ke bandara ada musiknya atau enggak? Ya repot itu. Sehingga kalau jenengan nggak bisa menghindari, Pak, kalau jenengan konsisten kan harus pakai headset tuh. Pokoknya ditutupi, Pak. Di hadis Umar bin Khattab ketika mendengar suara semacam seruling, Pak, itu ditutupi gitu. Berarti kalau keluar rumah apa? Tutup kuping. HP-nya ada ringtone-nya atau enggak? Nah, masjidnya, Pak, penanda waktu sholat itu ada suaranya atau enggak? Nah, enggak bisa, Pak, yang konsisten enggak bisa. Enggak pernah ada sholat itu loh yang ini kan ada suaranya atau enggak? Alarm. Nah, repot, Pak, repot itu. Nah. Oke. Nah sekarang, Pak, corak pemahaman teks itu tekstual. Tekstual itu membaca Quran, hadis, letterlek, Pak. Mazhabnya yang terkenal itu mazhab Zahiri. Mazhab apa? Zahiri yang didirikan oleh Al-Imam Abu Dawud Az-Zahiri, Pak, abad 3 Hijriah. Terus diteruskan Muhammad ibn Hazm. Dulu mazhabnya Syafi'i pindah ke mazhab Zahiri itu. Mazhab Zahiri, Pak, saking tekstualnya, Pak. Tapi kadang-kadang tekstual mazhab Zahiri itu enggak selalu salah, Pak. Tapi kadang-kadang juga berbahaya. Sangat tekstualnya kata Al-Imam Muhammad ibn Hazm, kencing, saya tanya ya, kencingnya babi itu najis atau enggak, Pak?
Najis atau enggak? Jadi sekarang dalilnya mana? Kalau jenengan bilang najis, dalilnya mana, Pak? Kalau kencingnya manusia najis, jelas. Dalilnya apa? Ada orang Badui kencing di Masjid Nabawi. Yang Nabi lakukan apa? Menyiramkan air, Pak. Dan hadis-hadis yang lain, kalau kita apa, Pak, kencing suruh istinja, menunjukkan kencing itu najis. Sekarang, Pak, kencing babi najis atau enggak? Madzhab Dhohiri itu anti kias, Pak. Kias itu penggunaan akal, enggak boleh itu. Memahami agama ya Quran dan Sunnah, enggak boleh pakai akal, sehingga kencing babi tidak najis. Kenapa? Enggak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Repot atau enggak, Pak? Itu sangat tekstual, Pak. Itu tekstualnya apa? Madzhab Dhohiri itu. Iya. Dari tekstual ini kadang-kadang penting untuk memahami konteks tekstual. Tujuannya apa, Pak? Supaya agama itu apa, Pak? Bisa merespon modernitas itu. Ya, contohnya tadi Nabi khutbah dengan bahasa Arab, jenengan bahasa Indonesia atau Jawa. Ini kontekstualisasi gitu. Ini apa? Kontekstualisasi. Dan semuanya, Pak, di Indonesia saya kira menerima, kecuali beberapa kelompok ya. Yang kelompok yang di satu sisi itu tekstual, tapi di khutbah dia juga terpaksa harus apa, Pak? Kontekstual. Kecuali yang khutbahnya masih konsisten bahasa Arab. Misalnya LDI itu masih konsisten, Pak. Yang lainnya apa? Sebagian NO itu. Okay. Dulu, Pak, kiai kita di masa kemerdekaan pakai dasi, pakai celana haram, Pak. Dalilnya, Pak, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ketika itu, Pak, fatwa ini betul atau enggak, Pak? Ketika itu betul. Wong kita lagi menumbuhkan spirit nasionalisme. Banyak pengkhianat bangsa kita yang justru jadi apa, Pak? Jadi apa, Pak? Itu, Pak, mengkhianati pribumi untuk kepentingan diri sendiri, pengkhianat itu kan. Jadi apa, Pak, istilahnya? Jadi menjilat, penjajah kan gitu. Sehingga dihukumi apa? Haram itu. Ya. Tapi sekarang fatwa itu masih relevan atau enggak, Pak? Tidak. Lah kok bisa berubah, Pak? Pentingnya kontekstual itu. Zamannya sudah beda. Kalau jenengan sekarang hukumi pakai dasi haram, Pak, pakai celana haram, ya jenengan sarungan terus, kan jadi repot, Pak. Macul sarungan. Kalau ngelangi sarungan kan ya agak repot. Oke. Tapi kalau kontekstual ini keblabasan, Pak. Menyeberang rel, overdosis, overload itu ya jadi liberal. Ketika liberal ya semuanya boleh itu. Semuanya apa? Boleh. Nah, sehingga corak pemahaman teks ada 3 ini. Kalau kita memposisikan tekstual minded, Pak, beragama jadi kaku. Semuanya nggak boleh, Pak, itu. Tapi problemnya nggak konsisten juga. Kadang HP-nya juga ada ringtone. Masjidnya ada kan nggak bisa konsisten 100% itu. Misalnya semua apa, Pak, produk-produk kemajuan ini bid'ah, tapi ya tiap hari pegang HP bikinan siapa, Pak? Kan jadi problem.
Nah, dari tekstual ini mau bergeser ke kontekstual, tapi kontekstual tetap harus ada apa? Syaratnya tadi, tidak semuanya dikontekstualisasikan. Tapi kalau kontekstual berlebihan, ya nanti liberal. Yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu beragama, itu Pak. Kalau ibadah nasnya qot'i harus tekstual. Tapi kalau muamalah duniawiyah harus memahami fleksibilitas syariat, Pak. Syariat itu bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga dalam beragama ada prinsip kemudahan. Kira-kira bisa dipahami enggak, Kak? Oke, sekarang Pak. Contoh ini penting Pak. Ini sumbernya di TJA jilid 2, nanti yang jenengan punya dibuka ya. Kalau belum punya beli. Yang masa Muhammadiyah belum punya kitab suci, Pak. Kitab suci itu TJA, ada HPT, ada TJA. Ini penting, Pak. Di masa Mbah Yai Ahmad Dahlan, ini mungkin ini berbeda dengan pemahaman jenengan. Pemahaman jenengan kan Mbah Yai Ahmad Dahlan pegang biola, nyanyi, apa? Karena apa? Lihat film apa, Pak? Sang Coba Mbah Yai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah menulis di SM Suara Muhammadiyah tahun 1915, Pak. Ketika itu Mbah Yai Ahmad Dahlan memfatwakan hukum membunyikan seruling, Pak, nyuling itu termasuk kemaksiatan dan termasuk 7 maksiat anggota badan. Yang jenengan pernah belajar sulam supinah, Pak, kata orang Jawa. Sulam safinah, orang Jawa nyebutnya sulam supinah. Supinah, Pak. Sulam supinah. Sulam safinah itu ada berapa buku, Pak? 2, Safinatun Najat dan Sulam apa? Nek gak ison jawab ya Muhammadiyah tulen, Pak, itu. Sulam Taufik, Pak. Yang pertama Sulam Safinah, yang kedua Sulam Taufik. Di akhir Sulam Taufik itu ada bicara maksiat badan, Pak. Ada 7. Maksiat hati, maksiat mata, maksiat kaki, tangan, dan juga maksiat udhun atau telinga gitu. Pernah ngaji atau enggak, Pak? Enggak toh? Nah, berarti asli Muhammadiyah itu. Asli tulen Muhammadiyah 100%. Kalau enggak tahu Safinatun Najat, Sulam Taufik, ya berarti asli Muhammadiyah. Memang tidak diragukan, Pak, ke Muhammadiyan jenengan. Dari situ, Pak, di antara min ma'asi al-udhun itu istisma' ilal mizmar, mendengarkan musik, wa tambur, wa sairi al-aswat al-muharramah, mendengarkan musik dan alat-alat apa, Pak? Kok mendengarkan seruling dan alat-alat musik yang haram yang lainnya. Karena dalam mazhab Syafi'i, Pak, kecuali nanti ada beberapa ulama dari mazhab Syafi'i yang tidak sepakat, Pak, di antaranya Imam Ghazali. Itu alat musik itu haram, sampai kitab yang kecil, Pak. Kitab apa? Sulam Safinah itu sudah mengharamkan suling, Pak, seruling dan alat musik. Tapi saya nggak tahu orang yang bermadzhab Syafi'i malah apa, Pak? Malah pakai musiknya terlalu berlebihan. Padahal di Sulam Taufik apa? Diharamkan. Mbah Yai Ahmad Dahlan, karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu background pendidikannya, Pak, nggak ada bedanya dengan ulama-ulama madzhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Kalau jenengan simpulkan dari
apa yang ditulis oleh Mbak Ahmad Dahlan di SM tahun 1915, Pak. Kira-kira Mbak Ahmad Dahlan belajar Sulam Taufik atau enggak, Pak? Belajar atau enggak? Belajar. Lanjut dengan pengikut Mbak Ahmad Dahlan. Belum. Ya kayaknya Mbak Ahmad Dahlan jelas baca, Pak. Jelas baca itu. Oke. Tapi yang untuk biola itu saya belum menemukan sumber, Pak. Mungkin perlu untuk dikaji ya. Meskipun itu populer di sang apa? Pencerah. Cuma hanya datanya itu loh. Kalau bukunya kesaksiannya siapa gitu, muridnya Mbak Ahmad Dahlan siapa, itu saya belum menemukan. Ya bisa jadi saya yang belum menemukan gitu. Tapi hanya saja apa, Pak? Gambaran Mbak Ahmad Dahlan di sang pencerah itu mengajarkan agama dengan memainkan alat biola. Atau mungkin itu ketika Mbak Ahmad Dahlan apa, Pak, mau meninggal, ini kan 1915, meninggalnya Mbak Ahmad Dahlan berapa, Pak? 19 berapa? Yuk berapa? 23, Pak. Waduh, ini kok lupa ini gimana? 1923. Bisa jadi Mbak Ahmad Dahlan mengalami perubahan apa, Pak? Ijtihad. Bisa jadi, Pak, ya. Nah, nanti perlu untuk dikaji. Saya coba telusuri itu. Ya. Bagaimana pandangan Majelis Tarjih ketika itu? Ya disimpulkan, Pak, di masa Mbak Ahmad Dahlan itu masih fokus pada apa, Pak? Seputar ibadah dan juga akidah. Ijtihad dalam konteks muamalah duniawiyah, Pak, kontekstualisasi dan seterusnya itu belum banyak dilakukan oleh Mbak Ahmad Dahlan. Tapi Mbak Ahmad Dahlan sudah meletakkan dasar, Pak, pemindahan arah kiblat, Pak. Itu kontekstual atau enggak, Pak? Kontekstual. Al-Quran bilang fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Yang penting ke arah Masjidil Haram, enggak kudu persis. Pokoknya jenengan menghadap ke barat itu sudah sah, Pak. Sah itu. Kan ke arah. Tapi Mbak Ahmad Dahlan karena tahu falak, kiblat kita itu enggak lurus ke barat persis, tapi geser atau serong sedikit. Padahal Al-Quran cuma bilang fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Yang penting ke arah. Ke arah itu kudu persis atau enggak, Pak? Ya enggak gitu. Yang penting kalau jenengan sholat enggak boleh menghadap ke selatan, ke timur atau ke utara. Kalau itu jelas salah, Pak. Itu tidak ke arah. Tapi kalau jenengan menghadap ke barat, meskipun tidak serong sedikit, sah. Tapi Mbak Ahmad Dahlan melakukan kontekstualisasi, Pak, sesuai ilmu falak. Oke ya? Oke, sekarang. Tetapi setelah Majelis Tarjih berdiri, Pak, itu meskipun dulu metode taklil itu belum dirumuskan, Pak. Nah, sampai sekarang ada di pembahasan metode taklil itu di bukunya Profesor Asmuni ya, Manhaj Tarjih Metode dan Aplikasi, dan juga sedikit disinggung di Manhaj Tarjih Profesor Syamsul Anwar. Tapi penjelasannya tidak begitu detail, Pak. Tapi paling tidak sudah ada mengarah ke sana. Tapi yang menarik, Pak, fatwa kita di kitab Masail Syattah, kita beberapa masalah ya. Ini tidak disebutkan tahunnya, Pak, tapi kemungkinan itu antara 1929 sampai 1940-an, Pak. Pokoknya lahir di antara tahun ini ya, 1929 sampai 1940. Itu sudah menggunakan pendekatan metode taklili ketika bicara tentang hukum alatil lahwi itu. Makanya di sana dikatakan wa hukmuha yadur wa illatiyah. Hukumnya berdasarkan apa? Ilahnya. Kalau kismun yajlibul fadilah, mendatangkan keutamaan, alat musik digunakan untuk memotivasi dalam perang, Pak. Fa hukmuhu sunnah, hukumnya sunnah. Kalau sekedar yudrabu lillahwi, untuk main-main saja,
tidak mendapatkan manfaat atau mudarat, Pak, lebih baik ditinggalkan. Itu hukumnya makruh, karena Nabi bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Kalau alat musik mendatangkan kemaksiatan, digunakan di nightclub, diskotik, bar, sambil minum, sambil apa, Pak? Judi, zina, ya jelas itu haram. Berarti di sini Muhammadiyah sudah menggunakan apa? Metode taklili. Yang menjadi pertanyaan, Pak, kenapa judulnya itu hukmu alatul lahwi, hukum alat musik, bukan nyanyian, Pak, atau bukan musik? Ya karena perdebatannya itu di alatnya. Kalau nyanyi biasa itu, nyanyi biasa ya, isinya tidak mengarah ke maksiatan, boleh atau enggak, Pak? Boleh. Tapi kalau ada alatnya, nah ini yang kita coba lihat, Pak. Sekarang, Pak, ulama yang mengharamkan musik, ulama yang mengharamkan apa? Musik. Itu menggunakan beberapa hadis. Dari semua hadisnya dhaif. Bahkan maudhu' palsu semuanya, Pak. Di antara hadisnya, Pak, sebelum kita bahas hadis yang sahih ya. Hadis Ibnu Mas'ud, Pak. Anan Nabiyya sami'a rajulan yataghanna minal lail. Nabi itu mendengar seseorang laki-laki yang bernyanyi di waktu malam. Nabi berkata apa, Pak? La sholata lahu, la sholata lahu, la sholata lah. Sholatnya enggak diterima. Berarti kalau jenengan masih suka nyanyi, sholatnya enggak diterima. Oke, sepakat ya? Sepakat atau enggak? Itu la sholata lahu, la sholata lahu, la sholata lahu. Yang kedua, Pak, hadis Abu Hurairah. Nabi bersabda, istima'ul malahi maksiatun. Mendengarkan alat-alat musik itu maksiat. Berarti kalau jenengan masih mutar musik di rumahnya, Pak, maksiat. Mendatangi orkes konser maksiat. Paham? Oke. Wal julusu 'alaiha fiskun. Apalagi jenengan ikut duduk nyawer elektronan, Pak, itu kefasikan, Pak. Oke ya. Wa taladzudzu biha kufrun. Kalau jenengan dengar musik geleng-geleng, karena otomatis, Pak, itu ketahui kufrun, kekufuran, Pak, itu. Oke, kalau masih refleks dengar musik geleng-geleng, taladzud, menikmati, itu apa? Kufrun. Oke ya. Sekarang bagaimana kalau pakai seruling? Kata Nabi, hadis Ali, Pak, Nabi bersabda, bu'itsu bikasril mazamir. Saya diutus untuk apa, Pak? Mematahkan seruling. Berarti kalau jenengan ada suling langsung pedoti, Pak, buai. Oke ya. Kalau orang profesinya penyanyi, Pak, kasbul mughanni wal mughanniyat haramun. Apalagi jenengan suka apa, Pak? Mendengarkan, mengikuti, mengidolakan seorang penyanyi. Profesi penyanyi itu haram, laki-laki atau perempuan. Ya, hadisnya sangat keras ini, Pak. Tapi semuanya ada yang hadisun batil. Itu hadis pertama, Pak. Hadis yang kedua itu la yasih, tidak sah. Hadis yang ketiga isnadun dhaifun munqati. Isnadnya dhaif, terputus. Hadis berikutnya hadisun dhaifun jiddan, itu. Sehingga kesimpulannya Al-Imam Ibnu Hazm, Pak. Al-Imam Ibnu Hazm, meskipun beliau tadi zahiri, teks tualis, tapi soal musik malah memperbolehkan, Pak. Kenapa?
Karena dalam pandangan Imam Ibnu Hazm itu innahu la yasihu fil babi haditsun abadan. Enggak ada hadis yang sahih tentang musik. Wa kullu ma fihi maudhu'un fa maudhu'un. Setiap hadis yang berkaitan dengan musik palsu. Kesimpulannya siapa? Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhallah. Oke. Ini kan agak unik, Pak. Ibnu Hazm itu mazhabnya apa? Zahiri, tapi soal musik boleh, Pak. Karena apa? Karena nggak ada dalil Quran dan Sunnah yang dianggap sahih. Tapi permasalahannya, Pak, ada satu hadis riwayat Imam Bukhari ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau dalam pandangan kita hadis riwayat Imam Bukhari sahih atau dhaif, Pak? Nggak ada yang dhaif, semuanya sahih. Dari An Abdurrahman ibn Gunmin qala haddatsani Abu Amir Abu Malik Al-Asy'ari sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, ia mendengar Nabi bersabda, coba, la yakunanna min ummati qaumun, akan ada dari umatku satu kaum yastahilluna al-hira, menghalalkan apa? Zina, wal harira, dan sutra. Ini khusus bagi laki-laki, karena bagi perempuan apa? Boleh. Wal khamra, dan khamr, wal ma'azifa, dan alat musik, Pak. Cumanya ini kan pakai wawu menunjukkan semuanya haram atau berdiri sendiri-sendiri. Ini nanti perdebatan ya. Oke. Ma'azif itu apa? Ma'azif secara umum yang kita pahami apa, Pak? Alat musik. Tapi ma'azif itu kalau kita kaji lebih dalam, itu maknanya tidak hanya alat musik. Yang pertama alatul malahi, alat musik. Berarti apa, Pak? Gitar. Coba sebutin. Apa? Suling, seruling, apa lagi, Pak? Gendang. Gong. Kecuali apa? Duf, rebana. Rebana boleh, Pak. Tapi waktu apa? Pernikahan. Makanya kalau jenengan apa, Pak, punya gawe, undang tukang rebana. Jangan undang apa? Kecuali rebana saja, Pak. Ma'azif juga ghina, nyanyian. Itu. Ada sautul malahi, Pak, suaranya. Atau tabuhannya, Pak. Pokoknya maknanya banyak ya. Ada yang nyanyiannya, tabuhannya, ada alatnya, dan seterusnya. Itu makna apa? Ma'azif. Tapi dari sekian makna yang populer, ma'azif itu alat musiknya. Makanya Muhammadiyah bicaranya apa? Hukmu alatil lahwi, alat musik ya. Tapi kadang-kadang di konteks modern, Pak, kayak Ustadz Adi Hidayat maupun Ustadz yang lain, kadang-kadang yang namanya ngomong beda dengan nulis, Pak. Kadang ketukar gitu. Bedakan musik dengan alat musik itu kan, karena rata-rata namanya musik ada apa, Pak? Ada suaranya, ada nyanyiannya, ada alatnya, kan sudah seakan-akan nggak bisa dipisah itu. Memang kadang-kadang apa tercampur-campur, Pak, gitu. Oke ya. Nah sekarang, Pak, yang menjadi pertanyaan, apakah keharaman alat musik itu, Pak, ijma atau tidak? Ternyata, Pak, ada beberapa ulama yang menyelisih pendapat mazhabnya, Pak. Bukan ijma 4 mazhab, apa, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di antara mazhab-mazhab ini, Pak, di antara ulamanya tidak semuanya sepakat. Mazhab Dhahiri, siapa tadi? Ibnu Hazm, itu menganggap hadis tentang musik itu dhaif. Hadis Bukhari pun dikritik, Pak. Ini yang saya lupa nyampaikan. Kata Imam Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla, Pak, hadis Imam Bukhari itu hadza munqati'un, hadisnya
terputus. Lam yattasil bainal Bukhari wa Shadaqah ibn Khalid. Antara Imam Bukhari dan Shadaqah ibn Khalid, Pak, itu ada perawi yang hilang, Pak. Itu hadisnya munqati. Padahal syarat hadis sahih itu harus muttasil, Pak. Imam Bukhari langsung meriwayatkan dari Hisham ibn Amr, Pak. Hisham ibn Amr, Pak. Berarti kan terputus siapa, Pak? Shadaqah ibn Khalid. Misalnya saya dari siapa, Pak? Misalnya dari Pak Imron. Ternyata ada di belakang, di tengah-tengah ini siapa? Pak Mudin. Saya langsung dari Pak Imron kan. Berarti kan ada yang hilang. Makanya Ibnu Hazm bilang Sahih Bukhari ini munqati. Tapi masalahnya itu bagaimana Imam Bukhari yang kitab hadisnya kita terima sebagai hadis sahih kok ada yang munqati, berarti ada yang lemah. Kan berarti tidak ada apa, Pak? Kesimpulan kalau Sahih Bukhari itu betul-betul sahih. Nah, sehingga sama Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, di Fathul Bari, ya, syarahnya Sahih Bukhari diperjelas. Imam Bukhari itu gurunya Hisham ibn Ammar. Ketika Hisham ibn Ammar tidak disebut, bukan berarti Imam Bukhari ngeloncati Hisham ibn Ammar. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Karena Imam Bukhari bilang kalau syekhnya itu Hisham ibn Ammar, tidak mungkin Imam Bukhari langsung loncat ke Shadaqah ibn Khalid. Bisa dipahami atau enggak? Nah, sehingga kita simpulkan hadis di Sahih Bukhari itu sahih, Pak. Kalau akan ada dari umat Nabi yang mengharamkan alat musik, tapi penafsirannya bagaimana? Lah itu, Pak. Ternyata tidak semua imam mazhab, maksudnya ulama dalam mazhab yang 4 itu sepakat. Misalnya Imam Ghazali membolehkan, Pak, musik itu. Kata Imam Ghazali kalau hati itu tidak pernah mendengarkan musik, pasti hatinya gersang, Pak, keras. Abu Bakar Ibnul Arabi, Pak, mazhabnya Maliki, ia mengatakan apa, Pak? Sama, lam yasiha fi tahrimi syai'un. Hadis tentang musik itu semuanya apa, Pak? Dhaif. Kemudian Ibnu Thahir, Pak, dan Ibnu Nahwi mengatakan innahu lam yasiha minha harfun wahidun. Enggak ada satu huruf pun yang sahih tentang masalah musik. Berarti ijma atau tidak? Tidak ijma, Pak. Tidak apa? Ijma. Sehingga di masa Imam Syaukani, sebelum kita tutup, Pak, sebelum kita tutup ya, di masa Imam Syaukani yang terjadi sekarang itu persis sebagaimana yang dialami oleh Imam Syaukani di masanya. Ada klaim, sudah ada ijma kalau musik itu mutlak haram, Pak. Artinya hukum musik itu mutlak haram dari nas yang qat'iyat, Pak. Qat'iyat itu apa, Pak? Pasti. Ya, kalau pakai surat Luqman itu ya, wa minan nasi may yashtari lawal hadis liyudilla an sabilillah. Lawal hadis itu kalau dalilnya qat'i, Pak, karena Quran, tapi dilalahnya, pemahamannya lawal hadis itu apa semuanya musik, Pak? Tidak, meskipun Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas memahami apa, Pak? Musik, tapi kan di zamannya. Atau semua yang melalaikan dari jalan Allah. Itu kan multi tafsir, Pak. Kalau musik sekarang apakah semuanya melalaikan dari jalan Allah? Nah, itu kan enggak, yang suka musik itu Roma Irama terus siapa? Ida Laila enggak terima itu kan. Berarti kalau misalnya Quran itu qat'iyud dilalah, Pak, tapi kan qat'iyul wurud, tapi tidak qat'iyud dilal. Hadisnya, Pak, hanya hadis Imam Bukhari yang sah. Selain itu apa tadi? Kalau enggak palsu yang ancaman-ancaman tadi, Pak. Kalau
itu hadisnya betul Pak. Berarti jenengan apa tadi? Sholatnya enggak sah. Terus apa lagi Pak? Fase kufur, pokoknya berat Pak, berat itu. Sehingga Imam Syaukani menulis kitab ini Pak, Ibtalu da'wal ijma' ala tahrifi mutlaqis sama', membatalkan klaim ijma' tentang keharaman mutlak mendengarkan musik. Kalau kata Imam Syaukani, karena ini tidak qat'i, tidak ada ijma', tidak boleh kita apa Pak? Keras dalam mengingkari perdebatan tentang soal musik, apalagi menganggap yang lainnya kafir, itu nggak boleh Pak, nggak boleh gitu. Kata siapa? Imam Syaukani. Tapi Imam Syaukani melakukan disclaimer Pak. Disclaimer tahu ya kalau jenengan nonton YouTube itu apa Pak? Penolakan. Imam Syaukani ketika bicara tentang musik, beliau bukan pencinta musik gitu. Jangan dikira Imam Syaukani suka musik, tidak. Sebagaimana saya juga nggak suka Pak. Nggak pernah saya mendengarin musik. Tapi kalau kita hukumi haram, apa? Ya susah juga. Meskipun saya nggak mendengari, ketika saya keluar ya pasti mendengarkan musik. Ya, meskipun Imam Syaukani kesimpulannya musik itu syubhat Pak. Syubhat itu lebih baik dihindari. Ini contohnya bagaimana ulama memahami hadis tentang musik. Tapi yang dilakukan oleh Muhammadiyah Pak, sebagaimana dalam kitab Masail Sata sebelum kita tutup, itu menggunakan metode taklili. Dari kajiannya Ustaz Adi Hidayat kayaknya nggak menyentuh soal ini Pak. Meskipun kesimpulannya sama, tapi metode taklilinya tidak yang sejauh yang saya ikuti Pak, nggak tahu kalau jenengan. Sehingga kajian kita itu ya sebenarnya bisa memberikan perspektif yang berbeda gitu. Maksudnya perspektif pendekatan yang jarang disampaikan. Apa metodenya? Taklili, mencari ilahnya, musiknya yang apa dulu gitu. Membawa kemaksiatan atau mendatangkan kebaikan. Kemudian tempatnya di mana? Kalau di klub malam, bar, diskotik, sambil joget-joget apa Pak? Zina, minuman keras ya jelas haram. Tapi kalau musik yang mendatangkan hal yang positif tadi Pak, dan juga alat musik yang alarm, HP yang dan seterusnya itu, HW juga Pak, apa namanya? Drum band HW, kemudian Sang Surya, Indonesia Raya, ya semuanya itu masa mau dihukumi haram? Justru itu mendatangkan hal yang positif dan maslahah. Itu pemahamannya melihat pada ilahnya. Musik itu untuk kepentingan apa? Mendatangkan hal yang positif atau negatif. Mungkin itu kajian kita. Ada yang ditanyakan atau enggak? Saya kira sudah jelas ya. Jelas. Jelas ngantok ya. Atau jelas pahamnya ini. Oke. Ya, monggo. Iya, ibadah kepada Allah, doanya mengingatkan kalau bisa seperti ya atau anak haram, anak tiri ya, kan bisa kadang-kadang kalau mendengar saya hati kena sungguh-sungguh kadang bisa merugi, akhirnya mengingat Allah. Gimana kalau seperti itu? Ya, tadi kan kita simpulkan musik tergantung ilahnya. Kalau musiknya dangdut membawa hal yang positif Pak ya. Siapa biasanya? Roma Irama. Wahai manusia apa Pak? Hormatilah ibumu, kan yang melahirkan. Berarti ada nasihat ya. Judi apa Pak? Marah itu nih kehidupan. Semacam itu kalau
ambil sisi baiknya Pak. Oh ini nasihat gitu. Karena sebenarnya musik itu kan kedudukannya sama dengan syair Pak. Maksudnya apa? Cepat membrainwashing pikiran kita kan. Duh. Ya semacam itu kalau mendatangkan hal yang positif ya nggak apa-apa. Tapi yang perlu dicatat Pak, ketika kita suka musik jangan lupakan Quran. Itu yang berat Pak. Sebagian orang punya musik wajib itu, tiap hari putar musik, tiap hari baca Quran atau enggak? Itu. Nah itu jadi masalah juga gitu loh. Sehingga hukum musik kalau tergantung ilahnya Pak, ini kan musik itu harus betul-betul tidak boleh melalaikan Allah. Sangat mencintai musik tapi nggak pernah baca Quran. Tiap hari rumahnya diputar musik Pak, tapi tidak pernah dibacakan Quran. Ya jadi masalah gitu. Nah itu catatannya kan yang di sisi itu Pak gitu. Oke ya. Saya kira cukup ya. Oke, kita tutup kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.